Shalom adik-adik Aba Berkat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah Minggu Aba Berkat. Adik-adik Aba Berkat, apa kabarnya? Pasti kabarnya sehat dan sukacita. Karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang baik, yang memberkati, menyertai adik-adik Aba Berkat kita semua mau dimanapun berada. Oke, adik-adik Aba Berkat, saat ini Kak Kris mau mengajak adik-adik Aba Berkat karena kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku datang padamu, menaikkan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah baik kepada adik-adik Aba Berkat, orang tua kepada kita semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari siang pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Takkan hingga mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Takkan dia mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan. Oke, adik-adik Aba Berkat, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan hingga saat ini, dari kemarin sampai saat ini Engkau masih memberkati adik-adik Aba Berkat yang sedang menonton saat ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mereka bisa mengikuti ibadah di sekolah Minggu Aba Berkat. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau menyertai kami, memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Adik-adik Aba Berkat, saatnya kita mau bergirang-girang, bersorak-sorak, memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Cuip 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 Pam Pam Pam. Cuip 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 Pam Pam Pam, shalalala, cuip 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 pam pam pam, shalalala, karena Yesus cinta saya, cinta kamu,
cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Do it, pam pam pam. Shalala. Do it, pam pam pam. Shalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita, kasih Allah kepada kita. Oke, adik-adik Abah berkat, saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seberapapun itu, Tuhan tidak melihat, tapi Tuhan melihat hati. Ya, adik-adik Abah berkat, memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke, saatnya kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Oke, adik-adik Abah berkat, saatnya kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Biarlah firman Tuhan tertanam di hati kita, kita selalu merenungkannya karena firman itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus, tolonglah aku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus, tolonglah aku. Oke, adik-adik Abah berkat, selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom adik-adik Abah, selamat hari Minggu dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati semua. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita ketemu lagi dalam sekolah minggu Abah Berkat. Nah adik-adik tentunya kakak percaya sungguh bahwa adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Meskipun lewat rekaman, setelah sekian lama kita nggak bertemu, entah itu lewat Zoom maupun lewat rekaman, tapi kakak sangat bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh bertemu walaupun lewat rekaman video, tapi kami percaya sungguh bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan, hari ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati Karyo yang menyampaikannya. Biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu selalu hadir, selalu datang, mengajarkan kami, membimbing kami untuk mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Berkati adik-adik Abah yang duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Amin. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Oke, Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat 46. Ya. Sudah, kakak sudah ketemu Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53. Adik-adik, nanti kakak yang baca untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik perhatikan, nanti bilang papa mama bantu ya untuk adik-adik lihat, memperhatikannya. Oke, papa mama jangan lupa bantu ya adik-adik di rumah juga. Oke. Di situ dengan judulnya adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Oke, ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah perjalanan, di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca itu, kita sudah baca firman Tuhan tadi. Adik-adik, kakak mau bilang seperti ini. Rumah yang tadinya ramai, yang tadinya berkeliaran anak-anak kecil di dalam rumah itu, tiba-tiba sepi, sunyi sekali tanpa ada suara anak kecil. Nah kebetulan
anak ini satu-satunya dalam keluarga tersebut dan sangat disayangi oleh keluarganya juga. Nah, adik-adik, kalau ketika adik-adik di rumah sakit, kalau ketika kita sakit, pasti orang tua kita itu sangat mencemaskan kita. Apalagi kalau kita demam. Sekarang juga musim corona kan. Apalagi kalau kita demam tinggi. Aduh, menggigil. Orang tua pasti sangat cemas. Ibu menyiapkan air untuk ngompres itu, memeriksa suhu tubuh. Apalagi terus ayah pergi kemana? Pergi cari dokter, tengah-tengah malam beli obat di apotek, berusaha supaya adik-adik itu sembuh. Nah, sangat-sangat cemas, sangat khawatir orang tua kita kalau kita sakit. Orang tua kita sangat khawatir terhadap kita. Nah, adik-adik juga seorang bapak, seorang pegawai istana tadi, dia cemas, dia sangat khawatir terhadap anaknya karena anaknya itu sakit, belum sembuh. Nah, pada saat itu dia dengar bahwa Tuhan datang di Galilea. Dia mendengarkan Tuhan datang, dia bergegas. Adik-adik, perjalanan menuju ke tempat Yesus berada itu sangat jauh. Dia harus berjalan kaki karena tidak ada motor, tidak ada mobil. Makanya dia harus berjalan kaki saja menempuh perjalanan itu. Nah, adik-adik, karena perjalanan itu jauh, dia harus cepat-cepat pergi. Wah, kira-kira pagi-pagilah dia sudah berjalan. Dia berjalan terus sampai tiba di tempat di mana Yesus berada. Lalu dia bertemu dengan Yesus. Kira-kira dia bilang seperti ini sama Tuhan Yesus. Tuhan, datanglah ke rumahku sebab anakku sakit. Sangat-sangat sakit. Tuhan, tolong sembuhkan dia. Dia memohon kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Lalu jawab Yesus kepadanya begini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Itu jawab Yesus kepada bapak itu. Adik-adik, bapak itu sedih, tetapi dia tidak kehilangan semangat, dia tidak putus asa. Dia tetap meminta kepada Tuhan untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Dia bilang, Tuhan, datanglah sebelum anakku itu mati. Dia memohon kepada Tuhan, sebab anaknya itu sakit demam tinggi. Aduh, demamnya itu tidak kunjung-kunjung sembuh. Mungkin sebelum-sebelumnya itu dia membawa anaknya itu mungkin ke dukun atau yaitu ke dukun pasti, atau ke orang-orang yang bisa menyembuhkan sakit. Tetapi karena tidak sembuh-sembuh, dia putus asa. Dan setelah dia mendengar Yesus datang, mungkin pada saat itu dia mendengar bahwa Yesus melakukan satu mujizat, mengubah air menjadi anggur. Sehingga dia dengan satu keyakinan seperti itu, mungkin dia berpikir pasti dia bisa menyembuhkan anak saya. Nah, makanya saya harus ketemu sama dia. Dalam hatinya mungkin seperti itu, pikirannya mungkin seperti itu, sehingga dia bergegas untuk bertemu dengan Yesus. Nah, setelah dia mendengarkan perkataan Yesus, dia meminta bahwa Yesus untuk datang menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus bilang, jika engkau tidak melihat tanda dan mujizat, engkau tidak percaya. Tapi dia bersikeras, dia tidak putus asa. Dia bilang kepada Yesus bahwa datanglah sebelum anakku itu mati. Nah, lalu kata Yesus kepada bapak itu bahwa pergilah, anakmu hidup. Nah, setelah mendengarkan perkataan Yesus seperti itu, adik-adik, bapak itu langsung berjalan pulang. Dia berjalan dengan wajahnya yang begitu sedih. Aduh, bagaimana ini? Apakah anak saya bisa sembuh dengan perkataan Yesus? Dia dalam pikirannya seperti itu. Dia berpikir khawatir tentang anaknya ini. Dia berjalan pulang. Tetapi karena dia mengingat apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Yesus berkata bahwa pergilah, anakmu hidup. Dia percaya, dia yakin sungguh bahwa Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan sakit anaknya pun bisa disembuhkan. Dia percaya seperti itu, dia pulang. Dalam perjalanan pulang, sedang berjalan,
hamba-hambanya atau pembantu-pembantu di rumah kalau zaman sekarang. Pembantunya di rumah itu datang berlari. Tuhan, Tuhan anakmu sembuh, Tuhan anakmu sudah sembuh. Nah, mereka sangat gembira karena anak tuannya itu sudah sembuh, sudah baik, sudah ceria, sudah semangat lagi. Nah, lalu dia bertanya, kira-kira kapan anak saya sembuh gitu. Lalu mereka bilang kepada bapak itu, sekitar jam 1 siang, pukul 1 siang itu anakmu sudah sembuh Tuhan. Dia sangat gembira. Lalu dia teringat, oh ternyata pada saat yang sama pukul 1 itu Tuhan Yesus berkata bahwa anakku hidup. Dia ingat perkataan Yesus, maka dia pun pulang mendapati anaknya sudah sembuh dari sakitnya adik-adik. Dan dia percaya bahwa perkataan Yesus itu menyembuhkan anaknya. Walaupun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, dia percaya dengan perkataan Yesus. Nah, dia dan seisi rumahnya, sekeluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Nah, yang penting adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sakit, aduh udah demam ini sakit sekali. Aduh gimana nih panasnya gak sembuh-sembuh. Nah, kita berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya sedang sakit nih. Tuhan sembuhkan saya. Nah, kita percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Sama seperti Bapak itu, Bapak pegawai istana yang percaya dengan perkataan Yesus bahwa anaknya hidup. Nah, adik-adik, kita juga harus percaya seperti Bapak pegawai istana ini. Nah, adik-adik, itu pelajaran yang bisa kita pelajari. Nah, kita juga berdoa supaya berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Lewat siapa? Lewat orang tua kita, orang-orang yang di sekitar kita. Yang pertama adalah papa dan mama kita yang selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Ya, bisa membelikan kita obat untuk kita minum supaya kita sembuh. Oke adik-adik, itu pelajaran hari ini, percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Kemudian kita berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa buat papa mama supaya papa mama selalu sehat dan selalu kuat untuk menjaga kita, supaya kita juga tetap sehat bersama dengan keluarga kita. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kakak sangat bersyukur, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik walaupun lewat video. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Tapi minggu depannya ketemu sama kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang lain. Nanti kakak mungkin setiap minggu ketiga bisa ketemu dengan adik-adik ya, karena terbatasnya sinyal. Jadi tidak bisa ketemu lewat Zoom, cuman bisa ketemu lewat rekaman saja. Oke adik-adik, mari kita berdoa, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Ajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan memberikan orang tua kami kekuatan dan kesehatan supaya mereka terus sehat dan menjaga kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu yang berikutnya. Dadah.